Oke, selamat datang semuanya. Coba bayangin deh, Anda nih teknisi IT baru. Hari pertama kerja langsung dikasih tugas. Pastikan koneksi kantor ke cloud nggak pernah putus. Titik. Wah, berat kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya membangun jembatan digital yang super kuat, super pintar, yang bahkan bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau ada apa-apa. Ini dia nih agenda kita. Pertama, kita lihat dulu masalah utamanya apa. Terus, kita kenalan sama dua jagoannya, VPN dan dynamic routing. Setelah itu, kita nggak cuma teori, tapi langsung lihat simulasinya, gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Dan terakhir, kita buktikan kenapa setup ini keren banget. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, hampir semua perusahaan yang mulai pakai cloud itu pasti ketemu satu masalah yang fundamental banget. Pertanyaannya itu cuma satu tapi penting banget. Gimana caranya nyambungin kantor ke cloud dengan aman dan tanpa putus? Nah, kata kuncinya itu dua tadi. Aman dan tanpa putus. Soalnya kan data Anda harus aman, itu pasti. Tapi di sisi lain, koneksi putus sebentar aja, wah itu bisa jadi bencana. Oke, jadi gimana kita beresin soal amannya dulu? Nah, disinilah teknologi pertama kita masuk. Anggap aja VPN itu kayak bikin terowongan pribadi di bawah jalanan umum yang super macet. Jadi data perusahaan Anda lewat di terowongan itu. Aman, terenkripsi, dan nggak ada yang bisa ngintip sama sekali dari luar. Cuma Anda yang punya kuncinya. Oke, terowongannya udah aman nih. Sip. Tapi gimana caranya data kita tahu harus lewat mana? Apalagi kalau misalnya ada salah satu jalur yang tiba-tiba longsor atau ditutup. Nah, ini dia otaknya. Kalau pakai BGP atau Border Gateway Protocol, jaringan kita itu jadi pinter. Mereka bisa ngobrol satu sama lain loh. Jalur sini macet. Lewat sana aja lebih cepat. Jadi mereka otomatis selalu cari rute terbaik dan tercepat yang lagi tersedia. Persis kayak Waze atau Google Maps buat data Anda. Coba dilihat perbedaannya, ini penting banget. Dulu itu kita pakainya static routing, jadi kita yang harus atur manual, data A lewat jalan X ya. Kalau jalan X putus, ya udah koneksi mati total. Kita harus turun tangan benerin sendiri, repot banget. Nah kalau pakai BGP, begitu satu jalur putus, dia langsung mikir, oke, jalur utama rusak, kita pindah ke jalur cadangan sekarang juga. Dan semuanya terjadi otomatis. Inilah yang kita sebut kemampuan memperbaiki diri sendiri. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang, ayo kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita intip lab simulasinya. Jadi, di lab ini, kita bikin dua jaringan virtual. Anggap aja, yang satu namanya VPC demo. Ini ceritanya cloud kita. Terus yang satu lagi namanya on-prem. Ini simulasi pusat data di kantor kita. Nah, tugasnya adalah gimana cara nyambungin dua dunia ini. Nah, ini bagian serunya. Kita bakal bangun jembatan yang menghubungkan keduanya. Tapi, ini bukan jembatan biasa loh. Ini jembatan high availability. Artinya, jembatan ini dirancang supaya nggak gampang roboh. Tujuannya apa? Ini dia, 99,99%. Angka ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Angka ini berarti dalam setahun, koneksi kita itu boleh putus paling lama cuma sekitar 52 menit. Bayangin, setahun penuh cuma mati kurang dari 1 jam. Itulah target kita. Langkah-langkahnya kira-kira begini. Kita buat gateway VPN, kita buat cloud router, dan yang paling penting, lihat deh, kita bikin dua terowongan, bukan satu, tapi dua. Terowongan 0 dan terowongan 1. Kenapa? Ya, ini intinya redundansi. Kita sengaja bikin jalur cadangan dari awal. Nah, ini detail teknis yang krusial. Tiap kali gateway HFVPN itu punya dua colokan atau interface, masing-masing dengan alamat IP sendiri. Jadi ini bukan cuma cadangan virtual, tapi beneran ada dua jalur fisik yang terpisah. Kalau satu colokan rusak, masih ada satu lagi yang siap sedia. Setelah dua terowongan ini jadi, kita suruh BGP-nya kerja. Tiap router kita kasih nomor KTP, ibaratnya yang namanya ASN. Satu buat si cloud, satu buat si on-prem. Nah, setelah kenalan, mereka mulai ngobrol lewat dua terowongan tadi. Mereka saling kasih kabar terus. Jalur 0 aman nih. Jalur 1 kayaknya lagi bagus. Terus-terusan begitu. Oke, semua udah di-setup. Kelihatannya rumit ya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, ini semua beneran berfungsi nggak kalau ada masalah? Yuk kita coba rusakin. Awalnya, semua lancar jaya. Kita coba tes ping dari jaringan kantor ke cloud. Sukses! Datanya bolak-balik tanpa masalah.
Artinya koneksi berjalan sempurna. Oke, sekarang saatnya kita jadi sedikit jahat. Kita akan sengaja putusin salah satu terowongan tadi. Kita mau lihat apa yang terjadi. Pakai perintah ini, kita hapus paksa terowongan 0 titik. Boom! Anggap aja kita baru aja ngebom salah satu jembatan yang udah kita bangun tadi. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Jalur utama udah putus. Kira-kira apa yang terjadi sama data kita? Koneksinya mati total, kah? Dan inilah keajaibannya. Koneksinya tetap stabil. Di belakang layar, si BGP yang pinter itu langsung tahu, waduh, terowongan 0 putus. Dalam hitungan detik, tanpa kita apa-apain, dia langsung pindahin semua lalu lintas data ke terowongan 1. Tes pingnya tetap jalan terus, seolah-olah nggak ada masalah apa-apa. Keren kan? Jadi kesimpulannya apa? Gampang, kita gabungkan dua hal. Redundansi, yaitu punya dua terowongan, dengan kecerdasan, yaitu si BGP. Hasilnya, sebuah jaringan yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Self-healing network. Nah, sebagai penutup, coba renungkan ini deh. Kalau jaringan Anda bisa nyembuhin dirinya sendiri pas ada masalah, berapa banyak panggilan darurat tengah malam yang bisa Anda hindari? Waktu luang itu bisa dipakai buat apa? Ini bukan cuma soal teknologi loh, ini soal cara kerja yang lebih cerdas, lebih tenang, dan pastinya lebih tangguh.